Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zulkifli dengan NIM R1B123018. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum mata kuliah PJ Fotografi dan Fotografi. Di sini juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian praktikum PJ Fotografi dan Fotografi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang cara atau pengolahan citra Lenset 7 SLC off, dimana di sini dengan judul rekonstruksi. Ini cara 2, yaitu rekonstruksi citra satelit menggunakan teknik gap filling pada citra Lenset 7 SLC off. Jadi presentasi ini akan membahas secara mendalam teknik gap filling pada citra Lenset 7 SLC off, yaitu dimana dapat kita ketahui bahwa ini sebuah permasalahan yang krusial dalam pengambilan jauh, yaitu kita akan mempelajari konsep kerusakan SLC, metode pengolahan data, perbandingan, efektivitas, dan implikasi dalam analisis citra satelit. Baik, kita masuk dengan dimana kita perlu ketahui bahwa apa sih yang fenomena SLC off pada lensa 7 ini. Jadi yang dimaksud dengan kerusakan scan line corrector atau SLC pada sensor ATM di satelit lensa 7 ini adalah kerusakan pada lensa 7 yang dimulai sejak 31 Mei 2003, di mana ini menyebabkan pola pembedaan data yang menjadi tidak sempurna. Jadi pada citra itu tersebut ada data yang tidak terekam, artinya data ini ada data yang hilang karena ada kerusakan. Munculnya cerah berbentuk strip diagonal data gate. Ya, pada citra di mana sebagian data hilang. Ini datanya ini sebagian hilang. Fenomena ini dikenal dengan SLC. Baik. Pada konsep gap filling ini mengisi kosongan data citra. Gap filling adalah proses virtual dan mengisi bagian-bagian kosong atau hilang data pada citra satelit, khususnya pada citra Lenset 7 SLC off, yang dimana tujuan utamanya adalah mendapatkan citra yang utuh dan lebih resultatif. Jadi dengan melakukan proses gap filling ini, yang tadinya citra Lenset 7 yang kita download itu kan dia ada perekaman yang hilang. Dengan adanya konsep gap filling, kita akan menyatukan atau penggabungan citra sehingga citra yang kita hasilkan itu akan utuh. Itu tujuan utama dari gap filling ini. Baik, kita masuk ke RGIS-nya. Pertama kita masuk ke RGIS. Baik, pertama-tama itu kok kita siapkan wilayah SAP kalian. Yang pertama itu kita siapkan wilayah SAP kajian, dan yang kedua kita mendownload citra Lenset 7 SLC off dengan 2 tahun yang berbeda, di mana di sini akan menggunakan 2 metode gap filling. Baik, nanti saya akan jelaskan. Tadi yang pertama tadi kan kita masuk RGIS. Setelah itu yang kedua kita memasukkan data citra Lenset 7 yang telah kita download. Saya masukkan dulu Lensetnya. Sini ada satu. Ya, ini yang dimaksud dengan citra filling. Ini satu. Setelah itu kita komposit by dulu. Data ini semua offside. Bisa selesai ya. Jadi terlalu yang harga filling itu ini ya. Ada citra yang hilang.
Jadi kita ekspor data, kita simpan di hasil. Jadi ini merupakan perekaman tahun 2022. Baik, ini sudah terset ya, jadi sudah terset teman-teman. Ini ada perekaman yang kita hapus saja. Terus ini kita masukkan yang dengan ini, kita masukkan ke data yang kedua. Baik, di sini sudah saya sudah kita save. Kita masuk ke aplikasi Libra di spesifik STM. Sini ada lensa GV. Nah, jadi sini teman-teman yang saya jelaskan bahwasanya di GV ini memiliki dua tahap. Pada praktikum kali ini kita sebelumnya kita melakukan dua tahap. Yang pertama ada single gap, atau dia menggunakan satu file atau satu juta data. Nah, ini ada two band gap fill. Jadi yang pertama itu kita ada single file gap fill. Kita pilih penyimpanan, kita masuk penyimpanannya di sini aja. Di hasil aja kita masukkan ini single fill Juli 2022 28 Juli 2022. Oke, kita open, kita simpan, kita oke. Nah, terus setelah kita penyimpanannya, kita masuk ke open new file, kita masukkan file perekaman tahun 2022 tanggal 27 bulan 8 tadi yang setelah kita ekspor. Jadi yang tadi itu 2022, kita masukkan yang 2018 yang bulan 7 ini. Oke, bulan 7 2018 yang kita masukkan di sini. Terus oke, dia akan memproses sendiri. Proses
proses ini sudah bisa kalau terjadi. Nah, ini saya sudah lihat ada terjadi. Oke, baik, untuk yang pertama sudah bisa terjadi. Ke kedua ini kita masuk basic lagi. Setelah masuk basic tools, kita masuk processing dan CTM dan GPL, masuk ke GPL. Ke penyimpanannya kita ada penyimpanan GPL dan GPL. Oke, kita masukkan ke 2022 tanggal 97 tanggal 28 di GPL dengan tanggal 2022 tanggal bulan 8 tanggal 28. Jadi perbedaannya 1 bulan ya guys, teman-teman. Ini tuh GPL. Ini jangan lupa bilangnya positif. Oke, ini ada dua ya. Pertama kita masukkan yang rekaman 2022 bulan 7 tanggal 28. Oke, dan kita masukkan ke yang perekaman, kita new file lagi 2022 tanggal bulan 8 tanggal 28. Terus kita klik OK. Oke lagi. Baik, di sini telah kita lihat tadi telah kita lakukan proses GPL, di mana proses ini melibatkan dua cara. Tadi yang pertama ada cara GPL single GPL, di mana tadi sama saya menggunakan satu mitra band saja, mitra lensa saja. Tadi perekaman tahun 2022 bulan 7 tanggal 28. Baik, di sini ini merupakan tadi yang pertama sini ada 2022 GPL. Kita lihat bahwa di sini ada GPL-nya. Ini yang perekaman 2022 GPL-nya. Di mana GPL sini dia telah hilang hasil perekaman GPL-nya. Setelah hasil perekaman GPL telah hilang, perekaman ini telah hilang, maka kita akan mengklip hasil GPL ini. Caranya tinggal di ini select, kita select, kita klik Windows, ini Analysis, kita pilih yang tahun 2022 bulan 8 tahun 28. Terus kita klik. Ya, hasil GPL ini sudah terklip. Ini yang kedua ada sini tahun 2022 bulan 7, perekaman bulan 7. Di sini telah terekam juga, sudah terGPL. Ini yang hasil dari kedua file tadi. Kita matikan dulu hasil klipnya ini, kita nyalakan ini. Kita caranya sama. Kita dua lagi. Kita analisis lagi, kita bulan 7 ini. Kita bisa melihat bahwa di sini sudah ada citra yang terkecil, citra kasus Surabaya. Setelah kita mendapatkan hasil ini tadi yang terkecil, sementara ini tidak terkecil, citra lecet sini tadi. Nah, baik, setelah kita mendapatkan ini, kita membuat peta hasil GPL ini. Kita akan jadi baik, saya akan menjelaskan tentang mengenai GPL ini. Pertama ada konsep GPL, di mana GPL ini adalah proses untuk mengisi bagian kosong ini terbagi dari metode pasti, pengembangan citra dan citra perubahan. Ada metode
moving windows. Ini saya maksud tadi, yang pertama ada metode moving windows, yang dimana metode ini menggunakan metode single band melakukan DLP. Metode moving window single band adalah metode pendekatan gap filling yang memanfaatkan interpolasi spasial. Teknik ini mengaplikasikan jendela bergerak, misalnya 3x3 atau 5 kali pixel. Jadi ini dia bisa digunakan satu citra lecet saja. Yang kedua ada hasil window keterwakilan window metode temporal merging atau 2 band. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwasanya tadi saya menggunakan dua band, 2 citra lecet. Yang pertama ada perekaman tahun 2022 tapi dia bulan 7 tahun 28. Sementara perekaman 2 itu 2022 tahun 2022 dia bulan 8 tahun 28. Saya menggabungkan kedua. Jadi proses penggabungan 2 band ini atau metode temporal merging pada gap filling ini melibatkan antara kedua citra lecet, di mana citra ini saya akan menggabungkan antara citra, misalnya citra ini lubang di atasnya. Pada citra tahun perekaman kedua itu dia menutupi. Baik, ketika kita menggabungkan kedua band ini akan tergabung, otomatis hasil perekaman nya akan utuh. Itu dapat menutupi. Itu yang dimaksud dengan metode temporal merging 2 band. Jadi pada temporal merging band ini dia merujuk peningkatan signifikan dalam kualitas citra, di mana sebelumnya sekitaran 20% pada citra, dia dapat berkurang lebih dari 90%. Dia menghasilkan citra yang lengkap. Yang tadinya banyak perekaman pada tahun 2022 ini dia banyak bolong-bolongnya, maksudnya banyak citra yang hilang. Ketika kita melakukan proses gap filling, maka proses dia meningkat. Yang tadinya 12% dia menjadi 95% citranya. Baik, pada praktikum kali ini adalah kesimpulan dan rekomendasi, di mana pada tahapan ini ada kesimpulan dari praktikum. Yang pertama ada pemahaman konsep SLC off, di mana kerusakan SLC menyebabkan hilangnya data dan pola garis khas, menghasilkan jelas signifikan pada citra. Yang pemahaman ini krusial untuk mengenai keterbatasan citra dan setuju. Yang kedua ada efektivitas gap filling, di mana penerapan metode gap filling ini seperti moving window atau single band dan temporal merging atau 2 band ini efektivitas mengatasi masalah citra. Jadi metode ini menghasilkan citra dan layak analisis. Yang ketiga ada aplikasi kualifikasi lahan, di mana proses supervised maupun unsupervised. Citra yang telah di gap filling kemungkinan identifikasi pemetaan berbagai kelas tutupan lahan dan akurasi memadai, membuktikan kelayakan citra hasil rekonstruksi untuk aplikasi praktis. Baik, demikianlah presentasi atau proses yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau maupun salah kata. Saya Zulkifli, NIM R1B123 018, jurusan S1 Geografi, mengundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.